Selamat malam, perkenalkan nama saya Andre Valenti, NIM 211041748, kelas 4 pagi, mata kuliah perilaku organisasi, dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Bagian 1, pertanyaannya adalah yang pertama, kenapa terjadi perbedaan individu di tempat kerja? Jawabannya adalah karena jika perilaku dalam lingkungan kerja membuat masalah tersendiri bagi perusahaan maupun pekerjanya, di mana persepsi yang ditanamkan dipaksakan untuk sama menjadi satu visi, misi, dan tujuan bersama. Hal ini dapat berpengaruh terhadap perilaku para pekerja sebagai motor penggerak dan penentu produktivitas suatu perusahaan. Selain itu, pemahaman persepsi juga akan mempengaruhi kreativitas dan kinerja para pekerja, di mana dalam hal ini pekerja dituntut untuk profesional dalam bidang maupun sosialnya. Pertanyaan yang kedua, setiap individu pekerja harus memenuhi 3 aspek, sebutkan dan jelaskan. Aspek yang pertama adalah locus of control, bahwa setiap individu harus menentukan keyakinannya terhadap perilaku mereka yang dapat mempengaruhi apa yang terjadi dalam diri dan meyakinkan bahwa mereka adalah penentu dari nasibnya sendiri yang bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi pada dirinya. Aspek yang kedua, self-efficacy, berhubungan dengan keyakinannya terhadap kompetensi dan kemampuan diri dalam kemampuan menyelesaikan tugas secara berhasil. Self-efficacy memiliki 3 dimensi, besarnya kekuatan dan generalitas. Aspek yang ketiga, kreativitas. Kreativitas merupakan ciri dan kepribadian untuk tidak berpikiran kaku dan menghasilkan ide yang baru yang berguna, di mana dengan berpikir kreatif akan menghasilkan inovasi yang merupakan sumber kehidupan bagi perusahaan. Pertanyaan ketiga, bagaimana pengaruh kepribadian terhadap persepsi? Jelaskan jawaban. Jawabannya adalah persepsi sendiri dipengaruhi oleh kepribadian seseorang. Kepribadian yang baik akan memberikan persepsi positif terhadap apapun yang dilakukannya. Begitupun sebaliknya, apabila kepribadian seorang itu jelek, maka persepsi yang dihasilkan akan sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Kepribadian sendiri dapat terjadi karena faktor keturunan seperti etnis, gender, ras, dan orientasi seksual. Dan ini juga terkadang menjadi penilaian tersendiri bagi perusahaan terhadap pekerjanya, karena keturunan dapat memberikan penjelasan mengenai beberapa aspek keragaman manusia. Selain itu, faktor internal lain dari pekerja yang dapat mempengaruhi kinerja dan profesionalitas adalah kemampuan. Kemampuan sendiri dibagi atas 2 kategori, yaitu kemampuan mental sebagai tingkatan inteligensi seseorang dan inteligensi emosi yang merujuk pada sosial berupa penanganan hubungan dan interaksi dengan orang lain. Pertanyaan keempat, mengapa perbedaan individu merupakan hal penting di perusahaan? Jawabannya adalah semua hal tadi perlu diperhatikan dalam sebuah perusahaan, karena dengan memahami perbedaan yang ada pada individu akan memudahkan seseorang untuk memahami orang lain, dan hasil akhirnya akan terciptanya hubungan kerjasama dan saling pengertian antar satu individu dengan individu lainnya. Pertanyaan kelima, sebutkan dan jelaskan variabel-variabel yang memengaruhi perilaku individu di tempat kerja. Yang pertama adalah variabel individual. Variabel individual terdiri dari subvariabel, kemampuan dan keahlian, latar belakang, serta demografis. Subvariabel ini masing-masing membantu menjelaskan perbedaan individu dalam menghasilkan perilaku dan prestasi. Yang pertama, kemampuan dan keterampilan, kemampuan mental dan fisik.
latar belakang keluarga, kelas sosial, pengalaman. Yang ketiga, demografik atau umur, bangsa dan jenis kelamin. Yang kedua, variabel keorganisasian. Variabel keorganisasian terdiri dari subvariabel sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur, desain pekerjaan. Subvariabel ini masing-masing membantu menjelaskan hubungan keorganisasian dengan perilaku kerja. Variabel keorganisasian, sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur, desain pekerjaan. Variabel yang ketiga, variabel psikologikal. Variabel psikologikal memberikan informasi yang penting dan berguna tentang beberapa subvariabel psikologikal seperti persepsi, kepribadian, dan motivasi yang dapat dipergunakan oleh manajer dalam memecahkan masalah perilaku dan prestasi di tempat kerja. Subvariabel persepsi sangat berperan dalam melakukan bentuk perilaku dan prestasi seseorang. Variabel psikologikal. Yang pertama, persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Baik, itu adalah beberapa jawaban dari pertanyaan bagian pertama, dari 5 pertanyaan bagian pertama. Selanjutnya bagian 2. Pertanyaan pertama adalah, sebutkan siapa pembicara di keempat video yang Anda tonton tersebut. Jawabannya adalah video pertama yang bernama Surjani, video kedua Rizda Suryani, video ketiga Nusaibah, video keempat kelompok 5 terdiri dari Andi Rizaldi, Andre Ermarlesi, Olivina Asmuruk, Agustina Habame. Pertanyaan kedua, topik apa yang mereka bicarakan di keempat video tersebut? Jawabannya adalah video pertama menjelaskan tentang perbedaan individu dan perilaku kerja. Video kedua menjelaskan tentang perbedaan karakteristik individu. Video ketiga menjelaskan tentang perbedaan individu. Video keempat menjelaskan tentang perbedaan individu dan kepuasan kerja. Pertanyaan ketiga, coba saudara jelaskan isi dari apa yang dijelaskan oleh pembicara dari keempat video tersebut. Jawabannya adalah video pertama, pembicara menjelaskan tentang perbedaan individu dan perilaku individu. Perbedaan individu sangat berpengaruh terhadap perilaku kerja karena banyak perbedaan setiap manusia dan mempunyai karakteristik. Setiap manusia mempunyai latar belakang, karakteristik individu, kebutuhan, cara pandang. Perbedaan individu di tempat kerja terdiri dari kepribadian, persepsi, sikap, perilaku kerja. Itu ada produktivitas, kreatif, dan kinerja. Yang ketiga, aspek individu pekerja, locus of control, self-efficacy, dan kreativitas. Video kedua, pembicara menjelaskan tentang perbedaan karakteristik individu. Karakteristik adalah ciri-ciri khas seseorang yang ada pada seseorang. Perbedaan karakteristik ada beberapa macam, ada fisik, sikap, kegemaran, agama, dan suku. Video ketiga menjelaskan tentang perbedaan individu. Sumber perbedaannya itu ada di genetik dan lingkungan. Ragam perbedaannya itu terdiri dari jenis kelamin, kepribadian, kemampuan intelektual, dan gaya belajar. Video keempat menjelaskan tentang perbedaan individu dan kepuasan kerja. Pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat, apa yang Anda dapat pelajari dan pahami setelah menonton keempat video tersebut? Jawabannya adalah, pelajaran yang dapat saya ambil yaitu tidak membeda-bedakan perbedaan yang ada dan bisa lebih menerima apapun perbedaannya, karena tidak semua individu memiliki perilaku yang sama. Tentunya setiap individu pasti memiliki potensi dan perilaku yang berbeda-beda. Baik, hanya itu saja yang dapat
saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.